Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi binary tree. Next. Nah, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Kamaulina Fani Wahyuningsi dengan NIM 088. Yang kedua, Nirmala Rosyidatul Lutfiana dengan NIM 120. Yang ketiga, Ahmad Alvin Hersani dengan NIM 149. Yang keempat, Ilmia Marita dengan NIM 060. Dan yang terakhir, Nabila Febri dengan NIM 153. Next. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Silahkan. Untuk pendahuluan, binary tree adalah bentuk khusus dari tree di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri left dan anak kanan yaitu right. Berdasarkan bentuknya, binary tree dapat berupa fine-like yaitu struktur menyerupai linked list atau tidak seimbang, basi yaitu struktur yang seimbang dengan cabang kiri dan kanan relatif sama tinggi. Next. Nah, perbedaan general tree dengan binary tree. Untuk general tree, jumlah anak pada general tree itu 0 atau lebih dari 1. Untuk binary tree maksimal 2 anak. Untuk derajat node, general tree tidak terbatas. Untuk binary tree maksimal 2. Dan untuk subtree dapat lebih dari 2 untuk general tree. Untuk binary tree terdiri dari subtree kiri dan kanan. Untuk pengurutannya, general tree tidak memiliki urutan tertentu, tetapi binary tree dapat diurutkan, misalnya pada binary search tree atau BST. Untuk odd degree maksimal, general tree yaitu n dan binary tree yaitu 2. Next. Nah, ini adalah contoh gambar dari general tree dan binary tree. Next. Nah, struktur data binary tree yaitu setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri, left, dan anak kanan, right. Node paling atas disebut root. Operasi dasar yang umum dilakukan meliputi searching yaitu pencarian, inserting yaitu penambahan, removing yaitu penghapusan, traversing yaitu penelusuran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan bahas pengimplementasian binary tree pada Python. Jadi binary tree ini dapat diimplementasikan menggunakan linked list. Nah, setiap node memiliki 3 atribut utama, yaitu ada data, left atau anak kiri, right atau anak kanan. Nah, ini contoh kelas binary tree, di mana ada definite dengan atribut self data, self left, dan right. Nah, di binary tree ini ada operasi pencarian atau search. Untuk langkah algoritmanya, itu pertama dengan memeriksa node root. Setelah itu, jika belum ditemukan, periksa subtree kiri secara rekursif. Dan jika masih belum ditemukan, lanjutkan ke subtree kanan. Apabila sudah ditemukan, maka kembali ke node atau none jika tidak ada hasil. Nah, selain itu ada juga operasi penambahan. Ini ada insert left dan insert right. Untuk insert left itu menambahkan node baru sebagai anak kiri. Dan untuk insert right itu menambahkan node baru sebagai anak kanan. Langkah umumnya, operasi penambahan ini pertama dengan menemukan node referensi. Setelah itu tambahkan anak kiri atau kanan jika posisi masih kosong. Nah, untuk yang terakhir ada operasi penghapusan. Remove left atau right digunakan untuk menghapus anak kiri atau kanan beserta seluruh keturunannya. Implementasi ini biasanya dilakukan dengan cara mengosongkan referensi anak menggunakan none. Nah, pada traversal binary tree ada 3 jenis yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Untuk pre-order itu konsepnya dari diperiksa di root dulu, setelah itu ke anak kiri dan lanjut ke anak kanan. Nah, umumnya pre-order ini digunakan untuk menyalin atau mengkonstruksi tree. Kemudian ada in-order, itu dimulai dari anak kiri, setelah itu ke root, lanjut ke anak kanan.
Nah, untuk in order, hasil traversalnya itu bersifat terurut. Kemudian post order. Ini dimulai dari anak kiri, setelah itu ke anak kanan, dan terakhir ke root. Nah, post order ini digunakan untuk menghapus seluruh node tree. Berikut contoh traversalnya. Di sini kami sajikan struktur tree berupa seperti berikut, di mana rootnya itu ada D, setelah itu anak kiri B, dan anak kanan F. Kemudian di anak B ini mempunyai anak cabang lagi, yaitu anak kiri A dan anak kanan C, dan seterusnya. Nah, untuk hasil traversal pada struktur tree ini, untuk reorder akan menghasilkan D, B, A, C, F, E, G. Ini sesuai dengan konsep yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk in order, itu dengan konsep yang saya jelaskan tadi akan menghasilkan A, B, C, D, E, F, G. Dan yang terakhir ada post order. Dengan struktur ini maka akan menghasilkan A, C, B, E, G, F, D. Nah, setelah melihat dari hasil output dari struktur tree ini dengan hasil traversal seperti tadi yang telah saya sebutkan, maka hasil ini menunjukkan bahwa urutan traversal itu tergantung pada posisi dan urutan penelusuran node. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke studi kasus. Dalam sistem akademik kampus, bagian administrasi ingin menyimpan data NIM mahasiswa agar pencarian data bisa dilakukan dengan cepat dan lebih efisien. Jika data disimpan dalam daftar biasa, maka proses pencarian akan lama karena memeriksa data satu persatu. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan binary search tree atau biasa disingkat dengan BST agar data tersusun rapi dan mudah dicari. Misalnya yaitu data NIM mahasiswa yang akan dimasukkan adalah 123, 111, 135, 109, 120, 140, dan 130. Selanjutnya kita akan lanjut ke codingan. Nah, ini yang pertama ada class node, yaitu berfungsi untuk merepresentasikan setiap simbol atau node pada pohon. Setiap node memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada data untuk menyimpan suatu nilai, misalnya NIM tadi, kemudian left untuk menunjuk ke anak kiri, dan right untuk menunjuk anak kanan. Awalnya left dan right ini bernilai non karena mereka belum mempunyai anak. Terus kemudian ada kelas binary search tree ini berfungsi untuk membentuk dan mengelola pohon pencarian binary search tree. Ini rootnya sebagai akar pohon, dan rootnya masih nun karena dia masih kosong. Kemudian ada fungsi insert, yaitu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam pohon. Langkah-langkahnya yaitu jika pohonnya masih kosong, maka data pertama akan menjadi root. Jika tidak kosong, maka pemanggilannya dilanjutkan ke fungsi insert. Fungsi ini menentukan posisi data sesuai dengan aturan BST, yaitu jika datanya lebih kecil maka dia masuk ke anak kiri, dan jika datanya lebih besar maka dia masuk ke anak kanan. Ini menunjukkan jika datanya lebih kecil dari node saat ini maka dia ke anak kiri. Jika kirinya kosong maka dia dibuat sebagai node baru. Jika kirinya tidak kosong, maka dia lanjut ke rekursi. Terus ini jika dia datanya lebih besar, maka dia ke anak kanan. Logikanya seperti yang kiri ini. Selanjutnya yaitu else print ini. Jika datanya sama, maka dia tidak dimasukkan ke dalam BST karena BST itu tidak menerima duplikasi.
Kemudian ada fungsi search, yaitu digunakan untuk mencari apakah suatu nilai terdapat di dalam pohon. Ini untuk memulai pencarian dari root-nya, kemudian ini jika sampai node-nya kosong, maka datanya tidak ditemukan. Ini jika sama, maka datanya ditemukan. Ini jika datanya lebih kecil, maka dia dicari ke anak kiri. Dan ini datanya jika lebih besar, maka dia dicari ke anak kanan. Kemudian ada fungsi in order, yaitu menampilkan isi pohon dengan metode in order transversal. Dimulai dari anak kiri ke root, kemudian ke anak kanan. BST ini hasilnya terurut naik, yaitu dari kecil hingga ke besar. Ini cara kerjanya, yaitu dia mengunjungi anak kiri, kemudian mencetak data node, baru mengunjungi anak kanan. Ini fungsinya untuk membuat pohon BST baru. Kemudian ini untuk menambahkan data tadi. Karena di sini dia memakai in order, maka outputnya nanti seperti ini, dari 109 hingga 140. Terus kemudian di sini ada nim cari, jika datanya ada di dalam sini, maka dia di print ditemukan di dalam pohon, dan jika datanya tidak ada, maka tidak ditemukan di pohon. Seperti contohnya di sini kita mencari 111, karena di sini ada datanya 111, maka outputnya ditemukan di dalam pohon. Jika kita cari data yang tidak ada di dalam pohon, maka outputnya seperti ini. Data 159 tidak ditemukan di dalam pohon. Terus untuk BST-nya yaitu seperti ini. Dimulai dari 123 yang dimana dia menjadi akar atau root-nya, kemudian 111 dan 135. Karena 111 lebih kecil dari 123, maka dia ke anak kiri. Kemudian 135 karena dia lebih besar dari 123, maka dia ke anak kanan. Kemudian setelah itu 109 dan 120. Karena 109 dia lebih kecil dari 123 dan lebih kecil dari 111, maka dia di anak kiri. Kemudian 120 karena dia lebih kecil dari 123 dan lebih besar dari 111, maka dia ke anak kanan, dan seterusnya. Kemudian saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya kompleksitas. Operasi insert, waktu base O log n, waktu was O n, keterangan pencarian posisi penyisipan. Search, waktu base O log n, waktu was O n, keterangan bandingkan kiri kanan rekursif. Dan in order, waktu base O n, waktu was O n, keterangan kunjungi semua node satu kali. Dari sisi kompleksitas waktu, operasi insert dan search pada kondisi terburuk dapat menjadi O log n. Namun pada kondisi terburuk dapat menjadi ON jika tree tidak seimbang. Traversal selalu memiliki kompleksitas ON karena mengunjungi seluruh node. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai binary tree. Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.